Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 untuk muatan IPA, kompetensi dasar 3.4. Materi yang kita pelajari adalah gangguan peredaran darah manusia. Yuk, kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Sebelumnya, kita akan mengingat kembali organ apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Yang pertama ada organ jantung, kemudian pembuluh darah, baik itu pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah balik atau vena, dan pembuluh kapiler, serta darah. Yuk kita ingat kembali tentang jantung. Jantung memiliki 4 ruangan di dalamnya. Ada serambi kiri atau atrium sinister, serambi kanan atau atrium dexter, bilik kiri atau ventricle sinister, dan bilik kanan atau ventricle dexter. Nah, keempat ruangan jantung tersebut memiliki peranan masing-masing, di mana peranan-peranan tersebut mendukung fungsi utama jantung, yaitu memompa darah. Jantung merupakan organ utama di dalam sistem peredaran darah kita. Nah, fungsi utama jantung adalah memompa darah. Lalu bagaimana dengan fungsi tiap ruangan jantung? Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang mengalir dari paru-paru, sedangkan serambi kanan menerima darah yang mengalir dari seluruh tubuh. Kemudian bilik kiri berfungsi untuk memompa darah agar darah mengalir menuju ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan berfungsi untuk memompa darah agar darah mengalir menuju ke paru-paru. Selanjutnya pembuluh darah. Pembuluh darah ada beberapa macam. Yang pertama, pembuluh nadi atau yang disebut pula dengan arteri. Pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah meninggalkan jantung. Kita amati tanda panah pada gambar ya. Kemudian yang kedua ada pembuluh balik atau yang disebut pula dengan vena. Pembuluh balik merupakan pembuluh darah yang membawa darah menuju atau kembali ke jantung. Sekali lagi kita perhatikan tanda panah pada pembuluh balik atau vena. Selanjutnya yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang menghubungkan dengan pembuluh nadi terkecil atau arteriola dengan pembuluh balik terkecil atau venula. Selanjutnya, darah. Seperti yang telah kita pelajari di video tema 4 subtema 1 muatan IPA, darah terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, komponen plasma darah yang berwujud cairan berwarna kuning. Dan yang kedua, komponen sel-sel darah. Ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah yang disebut pula dengan platelet atau trombosit. Darah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengangkut dan mengedarkan oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh. Kemudian mengangkut karbon dioksida dari sel tubuh ke alveolus. Yang ketiga, darah mengangkut dan mengedarkan sari makanan ke sel-sel tubuh. Selanjutnya, darah mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi atau pembuangan, seperti ginjal. Kemudian yang kelima, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh tertentu. Dan darah juga melawan bibit penyakit dan infeksi. Selanjutnya, kita akan mempelajari gangguan peredaran darah. Gangguan peredaran darah adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem atau organ peredaran darah. Kelainan atau penyakit tersebut dapat menyerang darah, jantung, ataupun pembuluh darah. Nah, gangguan peredaran darah disebabkan oleh faktor, misalnya faktor keturunan, dan ada pula yang disebabkan oleh faktor non-keturunan, seperti pola hidup yang tidak sehat atau pola makan yang tidak sehat. Nah, berikut ini gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan, misalnya penyakit hemofilia dan thalassemia. Sedangkan gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh faktor non-keturunan misalnya anemia,
hipotensi, hipertensi, varises, stroke, dan jantung koroner. Kita bahas satu demi satu ya. Gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Gangguan peredaran darah karena faktor keturunan disebabkan karena adanya pewarisan gen, penyakit, atau kelainan yang diwariskan oleh orang tua ataupun leluhur kita. Contohnya adalah hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Nah, kita perhatikan gambar perbandingan antara pembuluh darah pada orang yang menderita hemofilia dengan orang yang sehat. Ketika terjadi luka pada pembuluh darah, maka pada penderita hemofilia, pendarahan bisa saja terus terjadi karena faktor pembekuannya kurang. Kemudian penyakit yang kedua misalnya adalah thalassemia. Pada penyakit thalassemia, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Kita bandingkan bentuk sel darah merah pada orang yang sehat dan penderita thalassemia. Karena bentuk sel darah merahnya tidak beraturan, maka menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Selanjutnya, gangguan peredaran darah karena faktor non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan rendahnya kadar hemoglobin atau Hb dalam darah. Kita perhatikan perbandingan orang yang sehat dan penderita anemia. Tampak pada penderita anemia, kadar hemoglobinnya rendah. Rendahnya kadar hemoglobin atau Hb dalam darah tersebut disebabkan karena faktor kurang zat besi, kekurangan vitamin B12, dan kehilangan darah karena terjadi luka, cedera, atau menstruasi bagi perempuan. Berikut ini ciri-ciri atau gejala penyakit anemia. Yang pertama, mudah lelah, letih, lesu, lemah, dan lunglai. Bermuka pucat, serta kepala pusing. Nah, gejala tersebut disebabkan karena rendahnya hemoglobin, sehingga menyebabkan darah sulit mengikat oksigen. Bagaimana cara mencegah penyakit anemia? Yang pertama, dengan selalu mengonsumsi sayur dan makanan berzat besi tinggi, seperti daging, hati, ikan, bayam, kacang merah, dan sebagainya, sebagai pembentuk hemoglobin. Kemudian, cukup istirahat. Selanjutnya, gangguan hipotensi, atau yang dikenal pula dengan darah rendah. Hipotensi disebabkan karena rendahnya tekanan darah, yaitu di bawah 120/80 mmHg atau milimeter air raksa. Gejala dari hipotensi, yang pertama sering pusing, penglihatan berkunang-kunang, keringat dingin, mudah lelah, serta denyut nadi terasa lemah. Untuk mencegah penyakit hipotensi, kita dapat melakukan cara sebagai berikut, yaitu mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mengonsumsi makanan cukup garam, serta olahraga dengan teratur. Yang ketiga adalah hipertensi, atau yang dikenal pula dengan darah tinggi. Hipertensi disebabkan karena kenaikan tekanan darah melebihi 140/90 mm air raksa yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah tersebut disebabkan karena faktor kelebihan berat badan, kurang olahraga, stres, serta banyak mengonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak. Berikut ini gejala dari penyakit hipertensi, yaitu sakit kepala, dada berasa berdebar-debar, sesak napas dan nyeri dada, penglihatan buram ataupun kabur, serta mual ataupun muntah. Nah, kita dapat melakukan pencegahan hipertensi dengan cara menjaga berat badan tubuh secara ideal, menghindari minuman beralkohol, olahraga dengan teratur, menghindari stres, serta mengurangi makanan berlemak. Selanjutnya, penyakit leukemia.
Leukemia merupakan penyakit kanker darah yang diakibatkan produksi sel-sel darah putih atau leukosit terlalu tinggi, sehingga sel darah putih justru memakan sel darah merah atau eritrosit. Nah, kita perhatikan perbandingan darah orang yang sehat dengan penderita leukemia. Tampak pada penderita leukemia, jumlah sel-sel darah putih terlalu banyak. Nah, pengobatan penyakit leukemia dengan cara kemoterapi dengan bahan kimia untuk membasmi sel kanker. Kemudian radiasi sinar X di bagian yang terkena kanker atau seluruh tubuh. Dan juga transparansi sel induk untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Yang kelima, jantung koroner. Jantung koroner merupakan gangguan pada jantung akibat penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Akibatnya, sel-sel jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel jantung dapat mengalami kerusakan. Nah, kita perhatikan gambar. Pada penderita jantung koroner, pembuluh darah arteri jantung atau pembuluh darah koroner mengalami penghambatan aliran akibat penumpukan lemak darah, sehingga aliran darah kurang lancar. Gejala penyakit jantung koroner. Yang pertama, nyeri dada hingga terasa ke lengan dan ke punggung. Napas pendek dan sesak, serta kepala pusing. Untuk mencegah penyakit jantung koroner, kita dapat melakukan beberapa cara, yaitu rutin olahraga, istirahat cukup, menghindari minuman beralkohol, dan menghindari merokok ataupun asap rokok, mengurangi makanan berlemak tinggi, serta menjaga berat badan ideal. Gangguan yang keenam adalah stroke. Stroke merupakan penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Akibatnya, darah tidak lancar mengalir ke sel-sel otak, sehingga sel-sel otak kekurangan nutrisi dan mengalami kerusakan. Kita perhatikan gambar penyebab penyakit stroke, yaitu adanya penyumbatan pada pembuluh darah di otak ataupun pecahnya pembuluh darah di otak. Penyebab penyakit stroke hampir sama dengan penyebab penyakit jantung koroner, yaitu penyumbatan pembuluh darah. Nah, oleh karenanya pencegahan stroke hampir sama dengan pencegahan jantung koroner, dengan cara rutin olahraga, istirahat cukup, menghindari minuman alkohol dan rokok, mengurangi makanan berlemak tinggi, serta menjaga berat badan ideal. Selanjutnya, penyakit atau gangguan yang ketujuh adalah varises. Varises merupakan pelebaran dan terpuntirnya pembuluh balik atau vena di tungkai kaki ataupun tangan. Nah, cara mencegah varises yaitu menghindari berat badan berlebih, menghindari berdiri terlalu lama, mengurangi pemakaian sepatu dengan hak tinggi, serta meluruskan kaki setelah berjalan atau berlari jauh. Gangguan yang kedelapan, arteriosklerosis. Arteriosklerosis merupakan penyumbatan pembuluh arteri atau pembuluh nadi oleh lemak dan kolesterol yang mengeras. Akibatnya, aliran darah kurang lancar, mengedarkan oksigen dan nutrisi. Arteriosklerosis pada jantung dapat menyebabkan jantung koroner. Jika arteriosklerosis terjadi pada pembuluh darah di otak, maka dapat memicu stroke. Nah, penyebab arteriosklerosis merupakan hal yang sama dengan penyebab jantung koroner dan stroke, sehingga pencegahan pun dilakukan dengan cara yang hampir sama, yaitu rutin olahraga, mengurangi konsumsi makanan berlemak tinggi, menghindari minuman beralkohol, menjaga berat badan ideal, serta cukup istirahat. Tentu kita semua ingin selalu sehat dan tidak memiliki gangguan ataupun penyakit. Berikut ini faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan kita dan masyarakat. Faktor yang pertama adalah faktor perilaku.
Perilaku kita yang sehat akan meningkatkan kualitas kesehatan kita. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang sehat dan bersih akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang ketiga, faktor layanan kesehatan. Jika layanan dan fasilitas kesehatan memadai, maka kesehatan masyarakat akan terjamin. Dan faktor yang keempat adalah faktor keturunan. Adanya gen penyakit yang diwariskan, maka akan meningkatkan risiko terjadinya gangguan atau penyakit. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.